Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atiki Sikomatul Hayati, mahasiswi PIA UDIN Syekh Nurjati Cirebon semester 2, akan mempresentasikan materi kelompok saya dengan judul Manusia dalam Perspektif Islam, Filsafat dan Ilmu Pendidikan Islam. Materi yang saya bawakan ini adalah materi dari buku Filsafat bab 7 bagian A sampai C. Langsung saja pada bagian A, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk rasional dan spiritual. Hakikat manusia itu yang pertama-tama adalah pada jiwanya. Oleh karena itulah hakikat manusia juga menentukan hakikat perbuatan-perbuatannya. Tindakan yang baik adalah yang bersesuaian dengan sifat rasional atau pikiran manusia. Sementara secara fitrah, manusia menginginkan kesatuan dirinya dengan Tuhan. Karena itulah, pergerakan dan perjalanan hidup manusia adalah sebuah evolusi spiritual menuju dan mendekat kepada Sang Pencipta. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, manusia mempunyai 5 kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hierarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat, yaitu sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologis. Contohnya, sandang atau pakaian, pangan atau makanan, rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya. 2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan. Contoh seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya. 3. Kebutuhan sosial. Misalnya, memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain. 4. Kebutuhan penghargaan. Contoh, pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya. Dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya. Menjelang akhir hayatnya, Abraham Maslow menyadari dan menemukan adanya kebutuhan yang lebih tinggi daripada bagian manusia tertentu, yaitu yang disebut sebagai kebutuhan transendental. Berbeda dengan kebutuhan lainnya yang bersifat horizontal atau berkaitan hubungan antara manusia dengan manusia, maka kebutuhan transendental lebih bersifat vertikal atau berkaitan dengan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Mutahari, seorang filsuf muslim dunia yang menghasilkan banyak karya fisiologis berharga, pernah menyatakan bahwa manusia itu sejatinya dan senyatanya adalah sosok makhluk spiritual. Agama menjadi pedoman dan ajaran yang diikuti oleh banyak manusia sebagai upaya untuk mendapatkan kebahagiaan. Seorang filsuf lain yang bernama Karl Marx juga berpendapat bahwa orang beragama pada dasarnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Pendapat-pendapat para ahli di atas juga didukung dengan bukti bahwa Al-Quran mengenalkan 3 istilah kunci atau key term yang mengaruh pada makna pokok manusia, yaitu yang pertama, bashar. Manusia disebut al-bashar karena dia cenderung merasa dan emosional sehingga perlu disebarkan dan didamaikan. Manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan pada asal-usul yang bermula dari Nabi Adam alaihissalam sehingga dia bisa tahu dan sadar akan jati dirinya. Misalnya, dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali. Yang kedua, insan. Kata al-insan disebut sebanyak 65 kali dalam Al-Quran. Hampir semua ayat yang menyebut manusia dengan menggunakan kata al-insan, konteksnya selalu menampilkan manusia sebagai makhluk yang istimewa, secara moral maupun spiritual. Makhluk yang memiliki keistimewaan dan keunggulan yang tidak dimiliki makhluk lain. Jalaluddin Rahmat 1994 memberi pengertian luas al-insan ini pada 3 kategori. Pertama, al-insan dihubungkan pada keistimewaan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi dan pemikul amanah. Kedua, al-insan dikaitkan dengan predisposisi negatif yang inheren dan laten pada diri manusia. Ketiga, al-insan disebut-sebut dalam hubungannya dengan proses penciptaan manusia. Semua konteks al-insan ini menunjukkan sifat-sifat psikologis atau spiritual. 3. Al-Nas.
Konsep Al-Nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam arti Al-Nas ini paling banyak disebut dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. B. Peranan manusia sebagai Khalifatullah. Manusia di dunia ini adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pewaris-pewaris di muka bumi. Di samping itu, manusia adalah pemikul amanah yang semula ditawarkan pada langit, bumi, dan gunung yang semuanya enggan menerimanya, serta menjadi pemimpin atas dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Semuanya itu merupakan atribut dari fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Secara universal, tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan itu sendiri sangat relatif sehingga masing-masing orang akan berbeda dalam memaknai arti bahagia itu sendiri. Namun sesungguhnya tugas utama manusia sendiri bukan mencari sebuah kebahagiaan. Secara tidak langsung, manusia hanya menjalankan fungsi haknya dibandingkan dengan menjalankan fungsi kewajibannya. Karena jika kita ingat bahwa manusia sendiri mempunyai fungsi sebagai makhluk dan bagian dari alam, ia juga mempunyai tugas sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi ini. Manusia itu dibebani tanggung jawab dan anugerah kekuasaan untuk mengatur dan membangun dunia ini dalam berbagai segi kehidupan, dan sekaligus menjadi saksi dan bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Tugas kekhalifahan yang dibebankan kepada manusia itu sebenarnya banyak sekali. Akan tetapi dapat disimpulkan dalam 3 bagian pokok sebagaimana yang ditulis oleh Abu Bakar Muhammad, yaitu 1. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, meliputi menuntut ilmu yang berguna dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. 2. Tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga, dengan jalan membentuk rumah tangga bahagia, menyadari dan melaksanakan tugas dan kewajiban rumah tangga sebagai suami istri dan orang tua. 3. Tugas kekhalifahan dalam masyarakat, dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan, menegakkan kebenaran dan keadilan sosial, mempertanggungjawabkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan menyantuni golongan masyarakat yang lemah. Demi melaksanakan tugas-tugas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu yang disampaikan melalui Rasul-Nya, yaitu syariat Islam sebagai pedoman bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kelengkapan yang sempurna kepada manusia sehingga ia bisa dan mampu melaksanakan tugas kekhalifahan tersebut, dan akhirnya ia akan mampu mempertanggungjawabkan tugas-tugas wewenang yang dikuasai kepadanya. Penciptaan manusia sebagai makhluk yang tertinggi sesuai dengan maksud dan tujuan terciptanya manusia, yaitu untuk menjadi khalifah. C. Potensi-potensi dasar manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Untuk dapat melaksanakan fungsi kekhalifahannya, manusia dibekali Tuhan dengan berbagai potensi. Potensi-potensi ini diberikan Tuhan sebagai anugerah yang tidak diberikan Tuhan kepada makhluk lain. Potensi-potensi tersebut bisa berkembang bila adanya rangsangan dari lingkungan sosialnya, seperti potensi untuk berpikir, berkreasi, berbudaya, berbudi, dan sebagainya. Potensi-potensi ini dalam bahasa agama disebut fitrah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang memungkinkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Fitrah kiranya merupakan modal dasar bagi manusia agar dapat memakmurkan bumi ini. Fitrah juga merupakan potensi kodrati yang dimiliki manusia agar berkembang menuju kesempurnaan hidup. Keberhasilan manusia dalam hal ini dapat dilihat dari kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya. Berkenaan dengan potensi atau fitrah yang dibakalkan Tuhan kepada manusia, para ahli filsafat memberikan berbagai predikat kepada manusia. Berikut adalah potensi atau fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia menurut para ahli filsafat. Yang pertama, manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi pekerti. Yang kedua, manusia adalah animal rational, artinya makhluk yang dapat berpikir. Yang ketiga, manusia adalah Homo loquens, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa. Selanjutnya, manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang pandai membuat perkakas. Yang kelima, manusia adalah zoon politikon,
artinya makhluk yang pandai bekerja sama. Yang keenam, manusia adalah Homo economicus, artinya makhluk yang tunduk kepada prinsip-prinsip ekonomi. Selanjutnya, manusia adalah Homo religious, artinya makhluk yang beragama. Selanjutnya, manusia adalah Homo feminine, artinya makhluk yang diantaranya terdiri dari unsur rohaniyah, spiritual. Dan yang terakhir, manusia adalah Homo educandum atau educable, artinya makhluk yang dapat menerima pendidikan. Pada dasarnya, tugas utama pendidikan adalah mengubah potensi-potensi manusia menjadi kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang dapat dimanfaatkan manusia. Potensi intelektual misalnya, tidak ada gunanya kalau hanya disimpan di kepala. Ia akan menjadi berguna manakala sudah diubah melalui proses pendidikan, menjadi penemuan-penemuan ilmiah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan ini pada dasarnya merupakan cerminan atau hasil olahan dari upaya pengembangan potensi intelektual manusia yang dulunya tersembunyi. Pendidikan Islam senantiasa bertujuan menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelektual, rasional diri, perasaan, dan kepekaan tubuh manusia. Oleh karenanya, pendidikan Islam selalu berusaha menyediakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya, baik itu spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, linguistik, baik secara individual maupun secara kolektif, dan memotivasi semua aspek ini untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan hidup manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.